Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Agisma. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai resume materi pertemuan 13, yaitu tentang review portofolio berita dalam penulisan dan penyuntingan berita. Kira-kira apa sih review portofolio dalam berita itu? Nah, jadi review portofolio berita ini merupakan proses evaluasi kritis terhadap kumpulan karya jurnalistik kita. Tujuannya adalah untuk mengukur konsistensi kualitas, gaya penulisan, pemahaman etika, serta memastikan bahwa kita mampu menyajikan fakta secara objektif, ringkas, dan menarik dalam dunia profesional. Nah, jadi dalam melakukan review atau penyuntingan, terdapat 5 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah evaluasi struktur. Dalam evaluasi struktur ini, terdapat headline atau judul. Nah, dalam judul ini tuh harus terlihat informatif, kuat, dan menggunakan power move. Hindari kata-kata yang tanpa makna. Lalu ada lead ini tuh adalah teras berita yang menjadi jembatan. Jadi harus menggunakan summary lead untuk berita langsung yang menjawab pertanyaan paling penting 1-2 kalimat pertama. Lalu ada the bridge ini tuh adalah jembatan, jadi kita harus memeriksa transisi antara lead ke tubuh berita. Nah, pastikan alurnya tuh mengalir secara lancar dan tidak terasa melompat-lompat. Lalu yang kedua adalah akurasi dan verifikasi. Nah, dalam berita harus memperhatikan triangulasi sumber, yaitu minimal memiliki 2 sumber kredibel untuk isu sensitif. Lalu ada fakta keras, seperti penulisan gelar, nama instansi, angka desimal, dan tanggal tidak boleh salah satu huruf pun. Lalu, jangan lupa berikan konteks berupa latar belakang mengapa kejadian tersebut penting bagi pembaca. Nah, yang ketiga adalah teknik penyuntingan bahasa. Dalam teknik penyuntingan bahasa, berita harus menghindari pleonasme atau pemborosan kata, serta menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat subjektif. Nah, sesuai PUEBI, penulisan istilah asing itu harus dicetak miring. Yang keempat, integritas etika dan objektivitas. Nah, reviewer harus memastikan bahwa penulis tidak memasukkan suara atau opini pribadinya ke dalam berita. Jadi harus dijaga imparsialitas diksi agar tidak memihak. Serta pastikan kejelasan atribusi menggunakan kata kerja netral seperti ujar, kata, dan jelaskan. Lalu yang kelima, tipografi dan estetika penyajian. Prinsip utamanya adalah writing is human, editing is different. Menulislah dengan hati, tapi suntinglah dengan logika yang dingin. Portofolio yang baik bukanlah yang paling panjang, tapi yang paling mudah dipahami pembaca. Nah, harus diperhatikan juga keterbacaannya dengan menggunakan subjudul, serta pastikan foto jurnalistik memiliki nilai berita dan caption yang menjawab unsur 5W plus 1H. Nah, yang terakhir sekaligus menjadi penutup adalah lembar checklist. Sebagai panduan praktis, seorang reviewer harus selalu memegang lembar checklist. Tujuannya adalah untuk memastikan headline aktif dan akurat. Lead juga harus menjawab unsur terpenting di 20-30 kata pertama. Lalu, tubuh berita harus mengikuti pola piramida terbalik. Kutipan menambah nilai berita, serta penyuntingan bebas dari typo dan menggunakan kata baku. Dengan menerapkan checklist ini, karya jurnalistik yang dihasilkan akan objektif dan menghasilkan nilai tinggi.